Nggak panas ya. Tadi bakar dulu ini. Oh iya. Gak tau nih, tadi aneh banget nih, tiba-tiba kameranya mati. Cuma ya tadi gue liat, gue merem. Cuma gue ngerasa dia bisa ngelihat pergerakan lu. Sama kedua, lu nya nggak kelihatan di gue ya, karena gue merem kali ya. Sosok putihnya mantannya kelihatan. Tadi pas lu bilang mau ngomong sama yang bersama gue, tiba-tiba tuh kayak ada, gue merem kan ya, gue mau jujur gue merem, tadi gue merem tuh kayak ada cahaya putih, set, udah hilang tuh gue. Ya sama, gue juga ngeliatnya begitu. Gue ngeliatnya, pokoknya gue ngeliat di elunya gue nggak kelihatan, tapi ngeliat mantannya kelihatan. Maksudnya gue ngeliatin sosok putihnya kelihatan, pergerakan badannya kelihatan. Dan terakhir tuh sebenarnya gue rasa ya kan, namanya mediumisasi kan nggak pernah, nggak pernah kesurupan sepenuhnya kan. Betul. Jadi gue bisa ngendaliin juga. Tadi tuh sampai terakhir tuh sebenarnya mungkin masih bisa masuk, masih tetap mau masuk dia. Mungkin nggak tahu dia mau diomongin atau mau diminta tolong atau apa, gue nggak ngerti. Cuma emang tujuannya buat komunikasi doang dia nih. Tapi bukan sama kita nih, karena biasa kan kalau sama kita gue berasa emosinya kan. Ini gue nggak berasa emosi sama sekali. Terus pas terakhir itu gue coba ngerasa kayak leher gue dicubit. Jadi kayak tiba-tiba gue kaget karena leher gue kayak dicubit, kayak digigit gitu, tapi biasa digigit, tapi gak ada hewan apapun di baju gue, di badan gue. Tadi gue ngapain? Dan gue gak capek. Tadi kita ngapain kan? berantem, ada tangannya kayak ngegorok gitu. Tangan gue panas tadi pas Dimas pertama kali masuk, kan nepis tangan gue itu. Panas tangan gue cuy, panas, bener-bener panas tangan gue. Karena emang ada energinya beneran sih tadi masuk ke gue. Maksudnya emang ada yang masuk ke gue juga. Itu gitu. Lumayan loh menurut gue, energi lumayan gede sih. Dan gue kan nggak tau kalau misalkan lo ngeliat di kamera nanti pas lo ngedit, itu gue merem. Semerem-meremnya gue merem. Kalau yang pertama tadi, yang sebelumnya kan gue sempat masih melek tuh. Yang kalau yang ini gue merem. Pertanyaan gue kan, gue bisa tahu pergerakan badan tuh dari mana, maksud gue gitu. Kalau bukan dia sendiri yang gerakin, itu doang sih. Jadi gue nggak tahu, mungkin di sini terakhir emang ada mantan, ada mantan di sana. Gue seingat gue itu gue motong pakai tenaganya dia, yang motong si genderuwo itu, yang bikin lo hampir nyebur ke waduk. Itu seingat gue motong pakai energinya dia. Memang dia nggak masuk, cuma gue minjem energinya dia gitu. Kalau gitu mungkin yang dipanggil di sini bukan lo, Siapa? Tapi mantan. Nah, gue pun sendiri jujur udah nggak tahu nih gue mbak mantan tuh kemana. Mungkin dia tetap ikutin lu, cuma gue nggak tahu. Cuma yang namanya dia pengen ngobrol kali ya. Mungkin cara ketemunya dengan mediumisasi begini, akhirnya dia ngobrol. Mungkin setelah lepas dari kita, mereka ngobrol sendiri nih. Bisa jadi. Dibawa. Mungkin yang tadi masuk ke gue gitu, bro, maksud gue manggil lu kesini, gue pengen ngundang. Cuma kan gue nggak tahu Facebook lu gitu maksudnya. Ya. Karena ada IG. Oh iya bener. Ya kan orang tua kan mainnya Facebook, jarang IG kan. Masih Facebook. Betul. Ya mungkin gitu kali ya. Jadi gue rasa dia nggak tahu cara hubunginnya, akhirnya dimanggil lu. Miss call-nya lewat lu tadi berarti. Miss call-nya lewat gue. Soalnya gue nggak ngerasain dia pengen nyerang lu atau apa gitu. Atau mungkin dia abang-abangan sini gitu, kayak gini, anak buah gue lu kemarin lu apain gitu kali ya. Cuma ngerangkul gitu doang sih. Anak buah gue lu apain kemarin. Nih lu lihat nih sekarang nih, genderuwonya nggak ada pala gitu kan, mungkin. Waduh. Mungkin. Nggak, tapi kemarin tuh kalau nggak dipotong kepalanya, itu sebenarnya gue nggak tahu ya itu mati atau gimana ya, atau berkurang energinya. Cuma
Kalau nggak digituin lu bakal kesurupan terus dan lu Mbak ini handphone cucunya Mbak. Maksudnya kalau mau ngebanting ke sini, jangan di sininya, jangan gini. Ini kalau iya. Kenapa Mbak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mbak, keluar dulu yuk. Saya mantan. Oh iya Mbak, mantan. Iya saya tahu Mbak. Iya, kalau mantan doang kan nggak sopan Mbak. Hati-hati kali. Iya. Sebentar lagi. Iya. Mbak. Kan? Nggak kuat gue. Jadi yuk istirahat dulu nih. Nggak kuat gue. Yuk. Gede banget anjing energinya. Yuk, mungkin Nggak kita. kuat gue. Ya kita situ dulu. Balik lagi. Gila gede banget sih. Udah. Entah mungkin karena gue ini udah lama nggak ngelatih Iyalah, kali ya. kita Gila, sama-sama nggak udah. nampung energinya bro. Anjrit. Karena emang banyak pertimbangan untuk kita kayak dulu lagi. Jadi Aduh. ya buat semua teman-teman yang ngerasa kenapa kita juga, karena pertimbangannya gini, kita kan mungkin nggak sama kayak konten lain ya, konten lain yang bener-bener main nyari setan terus apa segala macam cerita horor. Kita belum sampai ke tahap itu mungkin, tapi berbeda dari konten kita kan, kita ada bawaan masing-masing, ada yang dari nol akhirnya gue juga bisa mediumisasi dan lain-lain, akhirnya gue bisa tahu apa yang namanya rasa dirasa. Jadi ada pertimbangan juga kemarin kenapa kita jarang konten selain kesibukan. Kalaupun ada, kita nggak jadiin prioritas karena memang energi-energi yang ikut ke kita itu kadang cukup berbahaya gitu, dan itu berpengaruh ke gue, kayak gue bisa tidur tiba-tiba kesurupan, dan bini gue kan juga selalu cerita itu kan. Nah itu yang sebenarnya kita takut, tapi ya kita kesini karena kita nagih juga gitu, dan ada sesuatu yang bukan kita cari untuk kita ancam atau bagaimanapun, cuma kita pengen lebih kayak menyaksikan sendiri sih apa yang kita bisa lihat. Kayak episode sebelumnya apa namanya, fenomena yang barang gerak sendiri dan lain-lain, itu sebenarnya yang membuat kita nagih untuk pengen lihat lagi. Dan bedanya mungkin kemarin sebenarnya kita nggak pengen manggil kayak mantan lagi apa segala macam, tuh nggak pengen, cuma nggak tahu nih kalau kali ini kayaknya kita dapat ajakan, jadi sampai tenaga kita kuat kembali mungkin kita harus sering-sering lagi ke tempat kayak gini, mungkin baru akan berasa kali ya. Jadi kita ngobrol situ aja lah. Iya. Takutnya ada keluar, kita coba untuk kita menghindari aja deh yang kita, bahaya nih karena misi pertama udah clear. Jadi misi pertama kita udah datang kunjungin dengan apa yang Andika pengen. Yang kedua kita misi yang gue bawa aja sekarang. Yuk. Oke. Ya kita udah di sesi akhir, cuma ada sedikit yang berbeda di sini. Jadi setelah tadi kita kan ada dua misi sebenarnya kesini hari ini. Yang pertama sebenarnya nemuin yang ada di danau ini, yang kedua kita nemuin gue pengen nemuin Andika sama temen gue sebenarnya, sama si Ate ini. Jadi tadi tuh jadi gini deh, jadi sebenarnya si Ate ini dia tuh ada cerita yang kemarin dia nyari tempat Rukia ya. Iya. Oh yang nanya sama gue itu ya. Iya. Oke. Jadi ceritanya itu ya lu nggak usah terlalu detail sakit hatinya kenapa itu, maksud gue ada sakit hati. Oke. Jadi mantannya dia pernah sakit hati, terus dia nemuin foto-foto dia itu dikirimin ke temennya. Oke. Orang Lampung. Gue gak tau dia nyebutin nama daerah nggak apa-apa ya, cuma ya ada orang Lampung gitulah. Terus singkat cerita dia itu ngerasa akhirnya semenjak akhirnya dia ngejauh sama mantannya itu pun dia kan jadi konflik kan, jauh karena mantannya sakit hati tadi sama dia.
terus akhirnya dia kirimin foto-fotonya ke temennya di Lampung. Nah akhirnya setelah itu apa tuh yang lu rasain tuh teman-teman lu sama yang deketin lu? Aduh, gue cerita aja. Nggak apa-apa ceritanya. Seru tau. malu deh. Nggak apa-apa. Nggak apa, karena emang banyak tuh sebenarnya orang-orang kayak lu, banyak Ya. banyak. Jadi setelah gue putus itu, gue udah ngerasain itu, gue deket nih sama cowok gitu kan, 1-2 gitu kan. Tapi kayak mental aja gitu. Jadi kayak ngeghosting kali ya. Oke. Apa emang lagi zamannya ngeghosting kan? Iya. Gue juga nggak tahu ya kan. Dan yang kali ini ghosting karena ada ghostnya, maksudnya bener. Oh, Iya. benar karena Iya. ada ghostnya. Itu yang uniknya di situ. Oke. Jadi Terus? apa kayak contohnya misalkan lu tadi yang apa main bulu tangkis lah apa segala macem, Iya, sedekat itu gitu. udah intens banget lah. Heeh. Kayak ketemu juga nggak cuma sekali 2 kali, Oke. udah sering ketemu. Tiba-tiba ya udah ngilang gitu aja. Sering sih gue kayak gitu. Nah gue jadi berpikiran apa karena mantan gue ya gitu. Gue jadi inget yang apa gara-gara dia ngirim foto Ngirim ke foto. temennya yang ke Lampung itu gitu. Oke. Gitu. Soalnya pas saat itu dia yang tadi gue bilang kan dia sempat ketemu sama temen bokapnya temennya dia terus mandiin ya. Akhirnya dibilangnya gimana? Jadi temen bokap gue itu bisa. Jadi pas gue ketemu sama bokapnya itu, sebelum dimandiin nih, gue ditanya, kamu sering pusing nggak sih gitu? Sering banget om, kayak harus minum obat dulu, jadi bener-bener hilang pusingnya gitu. Oke. Setelah itu oh ya udah coba dimandiin dulu kan, gue dimandiin. Nah baru diceritain kan, jadi sebenarnya di belakang kamu tuh ada sosok hitam cowok gede. Nah itu kiriman, itu Oke. bukan dari kamunya gitu. Jadi akhirnya si bokapnya teman gue itu ngebersihin yang si sosok hitam itu. Tapi setelah gue dimandiin udah nggak ngerasa pusing lagi, tapi emang itu beneran gue nggak versi. Dia itu. Dan dia berapa kali misalkan pernah dikirimin foto misalkan kayak pengen dikenalin sama orang. Orangnya juga kebetulan mungkin sensitivitasnya tinggi dan bisa ngebaca atau apapun, malah gue nggak jadi sama nih orang gitu. Bilang sama temennya begitu, dikasih lihat fotonya. Berarti semenjak dimandiin itu nggak ada perubahan yang berarti, malah menurut gue malah tambah parah. Lu bisa ngelihat sesuatu yang harusnya nggak lu lihat. Iya benar. Tapi udah cuman nggak pusing doang sih gitu doang. Hilang pusingnya aja. Hilang pusingnya doang. Karena emang mandinya juga katanya harus 6 bulan sekali. Waduh. Dalam jangka waktu 6 bulan itu harus kayak 3 kali mandi. Dan jangan di Sabtu Minggu. Syaratnya repot juga ya. Iya. Kalau gitu nanti lu gue kenalin deh sama satu orang. Ini guru spiritual gue, sama Unggun juga. Gue udah pernah ngebawa beberapa orang ke situ, bahkan yang kasus santet sampai beberapa keluarga yang meninggal. Ya alhamdulillah Gun ya, ada perbaikan gitu, ada perubahan baik gitu. Kaget gue anjir. Nanti kalau emang mau, nanti lu rame-rame sama Dimas kesana aja, main dulu aja. Siapa tahu nanti ada jalan lah di situ. Soalnya menurut gua kalau misalkan mandi aja malah bikin makin parah. Malah jadi lu. Tapi lu nggak mandi malam-malam kan? Malam nggak ya? Malam. Malam sih pakai baju juga. Oh gitu. Iya. Juga. Enggak, tadi boleh nggak sih yang nggak pakai baju juga maksud kita? Iya maksud gue itu. Tadi pas ngomong di mandiin aja tuh udah bikin kita Heeh. ada bayangan padahal gitu, pas lu pakai mandi juga kan jadi malas kita kebayangin adegan mandinya. Oke. Panas nih. Jadi panas udah. Jadi emang gitu deh, jadi Oke. tujuan gue emang pengen ngebawa ke si Om sih. Bokombo ya. Iya, karena maksud gue ya daripada siapa tahu dia ada kita pengen dengar cerita lain dari versinya Om Boy kan seperti apa kan yang ada di dia, karena beberapa orang bahkan pernah dikasih lihat fotonya dia juga yang temennya coba gue bantu nih ke Om gue gitu, malah dia malah ketawa gitu. Malah tahu maksudnya Iya gimana? jadi kan temen gue omnya itu gue cerita nih kan ya masalah tadi, terus dikasih tahu fotonya, si omnya itu malah ketawa. Gue nggak tahu ketawa kenapa ya. Terus cuman dibilang coba sering-sering puasa Senin Kamis sama perbanyak lagi ibadahnya gitu. Tidak menjawab apa-apa ya. Iya.
Ya mungkin dia tanya, haha anjing harusnya gue yang mandiin gitu. Ya. Wah, nggak gitu dong. Dimandiin Kenapa? orang duluan, keburu kan. Jadi cabul bang. Nggak, tapi emang ada dua tujuan, yaitu pertama Oke. emang gue mau bawa ke Omboy yang maksud gue biar bisa ngebantu juga, biar dia sama karena berhubungan dengan itu mungkin buat teman-teman yang di rumah juga ngerasa ada beberapa teman-temannya ngalamin hal yang sama. Kita kan nggak tahu orang sakit hati akan seperti apa. Kadang sumpah serapah aja itu bisa jadi apa ya, jadi Dendam. Dendam. doa, Dendam, gitu doa. kan, jadi doa. Dan gue sempat cuma bilang sambil nungguin Omboy yang harus dilakuin kalau misalnya kayak gini, karena gue pernah punya pengalaman di temen gue kayak gini juga, bahkan lain agama. Oke. Dia disantet, bener-bener santet karena dia pacaran beda agama, putus, yang lakinya gak terima. Nah itu gue cuma bilang jangan pernah mensugestikan diri kita bahwa ya memang mungkin kita beneran digituin sama Ya, orang, betul. dikasih dikirimin atau ditempelin sama orang, cuma jangan pernah mensugestikan diri kita bahwa kita itu kalah sama hal-hal seperti itu. Kalau kita merasa diri kita ya udah deh, ayo lu terserah lu nempelin gua, tapi kalau misalnya emang lu gua nggak kuat, kalau kuatan mana deh gua malu gitu, lihat aja gitu. Sekuat-kuatnya mereka pasti tetap akan kalah sama kita. Itu Oke. sih tujuan gua gitu, ngasih tahu buat orang-orang lain juga gitu. Tapi bikin sugesti kayak gitu memang gak gampang sih menurut gua. Betul. Karena- Apalagi dia udah bawa cerita ini kan, Nah itu dia. kebentuk tuh story-nya Betul tuh. betul. Nggak gampang menurut gua. Nah mumpung belum ada story yang teman-teman yang lain yang mumpung story-nya belum kebentuk kayak teman gue ini, mungkin bisa dihilangin tuh story-nya. Ya. Sebelum story-nya bener-bener udah kebentuk. Sekarang kan mau nggak mau kita harus minta bantuan pihak ketiga juga yang mungkin lebih ngerti secara spiritual dan lain-lainnya gitu. Tapi untuk pencegahan, keep positive thinking aja. Ya. Itu sih menurut gua, biar energi lo bagus, energi yang lain juga nggak akan bisa nyerap ke badan lo. Itu misi gue yang pertama. Kalau untuk kenapa buat ke sini, yang kedua adalah karena kita kan juga jadi penasaran dong proses ruqyah seperti apa. Betul. Kan lumayan gue ada konten. Kan jadi kalau di ruqyah gue bisa bikin jadi konten. Ruqyah apa mandi? Hah? Ruqyah apa mandi? Lebih ke mandi sih sebenarnya. Apakah ruqyahnya itu akan dimandikan lagi kan kita nggak tahu kan. Setidaknya Enggak bisa sih. jadi konten dong. Kalaupun akhirnya dimandiin kan nggak disebarin nggak apa-apa. Tapi gue Ada apa? ada wawasan kalau Ada misalkan wawasan. ruqyah tuh begini gitu. Ada wawasan gue. Gue nggak usah bayangin dari sekarang. Dia enggak maksud. Dia enggak sampai mandi gitu, enggak, paling cuma lu dikasih air aja, dikasih air suruh minum. Udah paling kayak gitu. Udah. Kemarin juga gue sempet dikasih air, Heeh. dikasih gelas, Heeh. aqua gelas ya, terus diminum. Harusnya Kalau 340 ini mili jangan fit gelas. setahu gue di Iya. Omboy. Kalau nggak 340 mili. Fit. Air mineral. Jangan yang gelas. Beli mineral gelas. yang ada manis-manisnya itu. Iya, ya mineral. Ya 340 mili itu lebih bagus. Iya. Harusnya gitu. Oke. Kok jadi promo-promo sih bangsat. Ini harusnya ada yang masuk nih. Iya, harus ada yang masuk nih. Gitu. Jadi Kameranya mana sih? Oh itu. buat teman-teman, jadi kalau misalkan ada kejadian kayak gitu nggak apa-apa, kita mungkin bisa berbagi cerita sama kita juga. Karena nanti mungkin pas saat di proses ruqyah nanti atau proses ketemu sama si Omboy sendiri, nanti mungkin akan cerita pengalamannya karena banyak banget ya. Pasti. Setelah dia dimandiin sama sebelum dimandiin tuh banyak banget, karena dia orang super sensitif sama kayak gue. Nggak bisa ngelihat tapi sensitif aja. Oke. Yang sama si Putri itu. Iya. Iya, yang di toilet. Ntar itu nanti kita akan cerita lagi sih. Oke. Jadi buat lo semua jangan kemana-mana, tetap tungguin konten kita di Jelang Malam, dan lo akan menyaksikan hal-hal yang mungkin berbeda. Jadi kita bikin ini bersambung.